Kita mulai saja ya perkuliahan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan aljabar linier pada hari Selasa 2 November 2021. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, silakan PJ atau penanggung jawab memimpin doa sebelum kita memulai perkuliahan. Silakan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mbak Fitri. Sama-sama Ibu. Sebelumnya saya absen dulu ya. Rahmatullah ada. Hadir, Bu. Nurhalisa Amalia. Ibu Nurhalisa sempat bilang katanya jaringannya lagi kurang baik karena habis hujan. Oh iya. Nur Pujiah. Hadir. Ilma Amaliana. Hadir Ibu. Muslimatur Rahmah. Hadir Ibu. Siti Jainab. Hadir Ibu. Alifia Rahmatika. Hadir Ibu. Wanda Puji Kusumawardani. Hadir Ibu. Umar Musadi. Hadir, Bu. Ahmad Lutfan Zakaria. Hadir, Ibu. Dwi Wulandari. Dwi Wulandari ada. Nur Hasanah. Oh iya. Jahratul Mahfuzah. Jahratul Mahfuzah ada. Hadir Ibu. Fitriati. Hadir Ibu. Planisia Suci Patana. Hadir Ibu. Nadia Khaifa. Hadir Bu. Haris Padilla. Hadir, Bu. Nur Syifa. Hadir Bu. Haryadi Rahmanto. Hadir, Bu. Febri Puspita. Febri Puspita ada. Nggak ada lagi ya. Kemarin kalau nggak salah nggak ini juga ya. Nggak masuk. Muhammad Ridho. Hadir, Bu. Muhammad Yasin. Hadir, Bu. Berarti ada satu orang tadi yang nggak masuk ya. Febri Puspita. Sebelumnya coba on kamera dulu kita foto bersama.
Ya, lagi siapa ini yang belum? Ilma, Zahratul, Yasin, Lutfan, Fitriati. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Nah, oke. Kemarin kita sudah belajar tentang ruang N Euclides dan juga ruang vektor umum. Dan kalian juga sudah mengerjakan tugas mandiri yang saya berikan. Jadi hari ini saya minta perwakilan mahasiswa 1-2 orang mempresentasikan hasil tugas mandirinya. Silakan siapa yang mau mengajukan diri. 1 orang soal pertama dan 1 untuk soal kedua. Silakan siapa yang mau mengajukan. Izin Bu, saya Bu. Silakan Umar. Untuk soal yang pertama ya Bu ya. Ya, silakan di share screen Umar bisa. Oh ini. Kayak gini ya Bu? Ya, coba agak di zoom. Ya, di zoom sedikit. Baik, untuk soal pertama tentang vektor U dan V, yang dimana elemennya vektor U 2,0, min 1, 3. Vektor V elemennya 5, 4, 7, min 1, yang dimana pada ruang 4 ya. Yang pertama penjumlahan vektor U dan vektor V, di mana setiap elemennya dijumlahkan tepat 1, di mana 2 tambah 5, 0 tambah 4, min 1 tambah 7, 3 tambah min 1. Nah, yang dimana hasilnya terdapat dalam kurung 7,4, 6, 2. Yang B, perkalian dengan skalar. Kita ambil pemisalan, skalarnya adalah K sama dengan 2, di mana K bilangan real. K dikali dengan vektor U, di mana terdapat dalam kurung 2 dikali 2, 2 dikali 0, 2 dikali min 1, 2 dikali dengan 3, sehingga dapat dalam kurung 4,0, min 2, 6. Nah, kemudian C, hasil kali titik. Nah, ada vektor U dikali dengan vektor V, yang dimana tepat ya, dengan 2 dikali 5, ditambah 0 kali 4, ditambah min 1 dikali 7, ditambah 3 dikali min 1. Sehingga dapat hasil 10 ditambah 0, ditambah min 7, ditambah 3, dijumlahkan, memperoleh hasil sama dengan 0. Ada yang kedua, panjang vektor U di sini saya ambil. Nah, sehingga
dari kita peroleh nih dari rumus yang sudah diberikan, vektor U dikali vektor U pangkat setengah. Nah, sehingga dapat akar 2 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2, ditambah 0 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, sehingga beroleh akar 4 ditambah 0 tambah 1 tambah 9, yaitu akar 14. Yang jarak 2 titik. Nah, jarak 2 titik ini 2 titik vektor U dan vektor V, yang dimana kita kurangkan dulu vektor U dan vektor V-nya. Sehingga 2 dikurang 5 dulu, 0 kurang 4, min 1 kurang 7, 3 dikurang 1. Hingga memperoleh pengurangannya min 3, min 4, min 8, 2. Nah, kita kembali ke sama dengan rumus dari panjang vektor. Sehingga akar min 3 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2 ditambah min 8 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sendiri. Sehingga memperoleh akar 9 ditambah 16 tambah 6, 4 ditambah 4, yaitu akar 93. Ya, terima kasih. Oke, bagus. Nah, dari jawaban Umar, untuk mahasiswa yang lain ada yang jawabannya berbeda nggak? Ada Ibu. Yang bagian mana, Zainab? Bagian jarak yang terakhir itu, Bu. Yang bagian jarak. Yang berbedanya bagaimana? Kalau ulun hasilnya akar 105, Bu. Akar 105. Ayo Umar bisa tanggapi. Silahkan. Atau yang lain ada juga yang berbeda ya? Tinggi, Bu. Alivia, yang berbeda yang mana, Alivia? Sama seperti Zainab, Ibu. Oh iya, kira-kira yang bagian mana, Umar? Ada sedikit kesalahan menghitungnya? Halo, Umar. Tinggi, Bu. Bagian mana, Umar, kira-kira? Mungkin salah hitung ya, Bu ya. Ya, mungkin yang bagian itu ya. Yang 3 dikurang min 1 ya. Nah, harusnya kan tadi harusnya 3 dikurang min 1, tapi 4, Umar hasilnya 3 dikurang 1 ya. Iya, Begitu Bu. Zainab dan Alivia? Tinggi, Bu. Oke, berarti sedikit aja kesalahannya ya, nggak apa-apa. Nah, jadi tadi sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang operasi standar pada ruang N Euclid. Nah, jadi ada 5 kemarin poin-poinnya. Nah, yang soal kedua itu membuktikan ruang vektor menggunakan 10 aksioma. Nah, siapa yang mau mengajukan untuk mempresentasikan hasil kerjaannya? Silahkan. Ayo, siapa? Jangan malu-malu, silakan. Atau mau ditunjuk kembali? Tadi bagus sudah Umar mau mengajukan diri. Ayo, silakan. Berarti ditunjuk aja ya. Kita ada 19. Nurhalisa Amalia ada? Halo Nurhalisa? Ada? Kemana nih orangnya? Atau yang sudah ini aja? Zahratul Mahfuzah. Silakan Zahratul. Ibu, ulun nomor 2 semalam cuma 3 buting, Bu. Kada sempat mengerjakan, ada hauran di rumah. Apa yang 3 buting? Tiga opsi. 3 aksioma. 3 aksioma.
Oh, ya sudah 3 dulu nggak apa-apa. Silahkan dipresentasikan nanti disambung temannya. Oke. Tapi kemarin dikumpulkan kan lewat link itu? Ini ulun kumpulkan, Bu. Oh ya. Silahkan presentasikan. Siap-siap nanti yang aksioma ke-4 sampai aksioma ke-10 Nadia Haifa ya. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Ayo, Zahratul sudah? Bisa di-share screen, Zahratul. Oke. Ya, silakan Zahratul dimulai saja. Untuk mau aksi nomor 2 yang menggunakan aksioma penjumlahan. Aksioma vektor U tambah vektor V sama dengan vektor V tambah vektor U. Dimisalkan dulu U-nya ada A1, A plus B, lalu A plus B, dan B1. Untuk vektor V, A2, A plus B, lalu A plus B, lalu B2. Nah, untuk vektor U tambah vektor V, itu kan tinggal ditambahkan sesama barisnya. Lalu A tambah A1 tambah A2. Lalu A tambah B ditambah A tambah B itu sama dengan 2A tambah 2B. Lalu untuk U tambah vektor V, hasilnya akan sama dengan vektor V tambah vektor U. Lalu untuk aksioma yang kedua, memakai yang vektor U tambah dalam kurung vektor V tambah vektor W sama dengan dalam kurung vektor U tambah ditambah vektor W. Dimasukkan dari pemisalan yang seperti yang pertama tadi, lalu ditambahkan, ya pertama tuh yang di dalam kurung dulu ditambahkan, lalu nanti hasil akhirnya sama dan terbukti. Lalu untuk yang aksioma 3 yang memakai yang K dikalikan dalam kurung vektor U tambah vektor V sama dengan K kali vektor U ditambah K kali vektor V. Misalkan K-nya 2. Lalu untuk
vektor U tambah vektor V tadi sudah didapatkan hasilnya. Jadi kita bisa langsung masukkan ke soalnya itu. Lalu untuk di K tambah U tambah K kali vektor U tambah K kali vektor V akan sama hasilnya. Jadi itu terbukti. Oke, untuk mahasiswa yang lain apakah ada yang ditanggapi untuk aksioma 1 sampai 3? Silakan kalau ada yang berbeda atau memberikan pendapatnya silakan. Tidak ada? Bu, Ya, Umar. tanya Bu, Ya, kalau dalam matriks A ditambah B itu tetap aja Kak Bu, tidak dirubah A1 tambah B1 gitu. yang mana? Bagian mana itu? Pada awal Bu, Yang diketahui kah? tinggi. Misalnya kita mau ambil aksioma 1, nah kan itu ada yang merubah A1 tambah A1 habis itu ada A tambah B dalam matriksnya itu Bu. Oh, melakukan permisalan matrik. Nah, ini. Nah, sebenarnya kan di sini untuk soal itu, untuk soal yang A, lalu A tambah B, A tambah B, dan B, itu hanya pendefinisian. Yang penting matrik yang kita misalkan itu sesuai dengan pendefinisian di soal. Nah, jadi semisal nih, di awal kalian mau menggunakan matriksnya ada 3 kan, yang kita perlukan untuk membuktikan kan ada 3. Berarti matriks U, misalnya vektor matriks vektor U, misalnya V dan W. Jadi di dalamnya itu bisa U1, lalu U1 tambah U2, lalu U1 tambah U2 dan U2, lalu V-nya V1, V1 tambah V2, V1 tambah V2 dan V2. Nah, kalau yang siapa tadi? Zahratul tadi apa Zahratul permisalan matriknya yang di awal? Menggunakan matriknya apa? Yang mana, Ibu? Yang di awal, yang permisalan matriknya menggunakan matrik yang bagaimana? Coba di share screen sekali lagi. Ya. Nah, itu kan Zahratul tadi menggunakan A1 itu ya Zahratul ya. A1, A tambah B, A tambah B dan B sebenarnya bisa saja, yang penting kita mengikuti pendefinisian yang di awal, di mana matriknya ketika yang baris pertama, kolom pertama itu A saja, lalu di baris pertama, kolom kedua A ditambah B. Jadi yang penting kita memisalkan matrik itu sesuai dengan pendefinisian di soal. Begitu, Umar, bagaimana? Oh, tinggi Bu, terima kasih Bu. Ya. Yang lain apakah ada yang mau ditanggapi lagi? Silahkan. Kalau tidak ada, silahkan siapa tadi ya? Nadia kalau nggak salah ya. Nadia silahkan lanjutkan aksioma ke-4 sampai aksioma 10. Udah tunggu dulu, Bu.
Bu, boleh minta tolong wadah kawan minta share screen akan lah, Bu. Boleh, silahkan. Dan ulun ngirim dokumennya dulu. Dokumennya sudah ulun kirim di kelas di grup matkul, Bu Ai. Ya, siapa yang mau share screen? Silakan. Yang bantu temannya. Udah boleh. Ya, silakan Nadia. Nah, jadi yang D membuktikan 0 ditambah U vektor sama dengan U vektor tambah 0 sama dengan U. Jadi sama dengan matriks 0 ditambah matriks A1, A1 tambah B1, A1 tambah B1, B1. Ini ulun hurufakan, ulun jadi A1 sama yang di atas. Jadi U vektor tambah 0. Terus tinggal ditambahkan U vektornya ditambah 0 sama dengan A1 tambah 0 sama dengan A1, A1 tambah B1 tambah 0 sama dengan A1 tambah B1, A1 tambah B1 tambah 0 sama dengan A1 tambah B1, B1 tambah 0 sama dengan B1. Selanjutnya yang E, vektor U tambah vektor min U sama dengan vektor min U ditambah U vektor sama dengan 0. Tinggal ganti masukkan permisalan U tadi A1, A1 tambah B1, A1 tambah B1, dan B1 ditambah min vektor U. Sama ditambah min A1, A1 tambah B1, A1 tambah B1, dan B2. Jadi tinggal ditukar jadi vektor min U ditambah vektor U. Tinggal ditambahkan menjadi min A1 tambah A1, min A1 tambah B1 ditambah A1 tambah B1, di min A1 tambah B1 tambah A1 tambah B1, min B1 tambah B1 sama dengan semuanya hasilnya 0. Selanjutnya yang F, tinggal ganti U-nya dengan permisalan yang di atas, ulun kalikan langsung K kali A1 sama dengan K A1, A1 tambah B1 dikali K sama dengan K A1 tambah B1, K kali A1 tambah B1 sama dengan K A1 tambah B1, K kali B2 sama dengan KB2. Itu ada kesalahan sedikit. Selanjutnya yang G, pembuktian K dalam kurung vektor U tambah vektor V sama dengan KU tambah KV. Tinggal masukkan ke dalam permisalan tadi, langsung ulun kalikan sama dengan KA1 tambah KA2, K dalam kurung A1 tambah B1 tambah K A2 tambah B2, K A1 tambah B1 tambah K A2 tambah B2,
KB1 tambah B2 sama dengan A1 tambah B1, A1 tambah B1, B1 ditambah K, A2, A2 tambah B2, A2 tambah B2, B2 di sini K-nya ulun keluarkan. Jadi terbukti KU tambah KV. Selanjutnya yang H, K tambah L dikali U sama dengan KU tambah LU. Langkah awal ulun kalikan KL dikali A1 sama dengan dalam kurung KL A1 dalam kurung KL K tambah L dikali A1 tambah B1 dalam kurung K tambah L kali A1 tambah B1 K tambah L dikali B1. Terus tuh ulun keluarkan K lawan L-nya. Jadi K matriks A1 tambah B1, A1 tambah B1 lawan B1 ditambah L A1 tambah B1, A1 tambah B1 lawan B1. Jadi terbukti K vektor U tambah L vektor U. Selanjutnya yang I, KLU sama dengan dalam kurung KL kali U. K dalam kurung LU. Masukkan K dikali dalam kurung L dikali A1, A1 tambah B1, A1 tambah B1 lawan B1. Tinggal kalikan, terus tuh ulun kalikan lagi K ke dalam matriks yang L sudah dikalikan dengan vektor U. Menjadi K kali L kali A1, K kali L kali A1 tambah B1, K kali L, A1 tambah B1, K kali L kali B1. Terus tuh ulun keluarkan KL-nya. Dan matriksnya dalam bentuk U vektor, sehingga terbukti bahwa K dalam kurung KL kali U vektor. Yang terakhir yang J, 1 dikali vektor U sama dengan vektor U. 1 itu sebagai matrik identitas. Matrik identitas itu 1, 0, 0, 1 kali A1, A1 tambah B1, A1 tambah B1 dan B1. Tinggal kalikan dengan cara perkalian matriks. A1 kali A1 ditambah 0 kali A1 tambah B1. Hasilnya sama dengan A1. 0 kali A1 tambah 1 kali A1 tambah B1. Hasilnya A1 tambah B1. 1 dikali A1 tambah B1 ditambah 0 kali B1, hasilnya A1 tambah B1. 0 dikali A1 tambah B1 ditambah 1 kali B1, hasilnya B1, sehingga terbukti hasilnya dalam bentuk awal U vektor. Jadi kesimpulannya apa, Nadia? Kesimpulannya semuanya terbukti. Kesimpulannya dari semua teorema terbukti sehingga matriks 2 dikali 2 merupakan ruang vektor terhadap definisi penambahan matriks dan perkalian skalar. Iya.
Nah, jadi untuk soal kedua tadi terbukti bahwa matrik 2 kali 2 itu merupakan ruang vektor. Nah, untuk yang lain apakah ada jawaban yang lain atau ada yang ingin berpendapat mengenai jawaban dari Nadia? Kalau tidak ada, saya ingin menambahkan sedikit ya. Tadi yang bagian poin terakhir, coba sekali lagi tolong Umar di share screen. Coba poin terakhir. Yang aksioma ke-10. Nah, yang aksioma ke-10 itu kan bunyinya 1 dikali vektor U akan menghasilkan vektor U juga. Kita akan membuktikan itu terhadap matrik 2 kali 2. Nah, jawaban Nadia ini sudah benar. Tapi yang dimaksud dalam ruang vektor ini adalah 1 itu sebuah skalar. Nah, jadi skalar itu kan suatu elemen dari bilangan real. Jadi ketika ada bilangan real 1 dikalikan dengan vektor U akan kembali ke vektor itu kembali. Nah, jadi K1 itu yang dimaksud adalah suatu skalar atau bilangan real. Nah, seperti itu. Jadi bukan suatu matrik identitas ya. Jadi hanya suatu skalar 1. Seperti itu. Oke, silakan di stop share, Umar. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau menanggapi atau bertanya mengenai materi yang sebelumnya sudah kita bahas? Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan materi hari ini ya. Nah, jadi sebentar saya share screen dulu. PPT saya terlihat enggak? Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Ibu. Nah, jadi kita hari ini melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, pembahasan kita pada hari ini masih dalam subbab ruang vektor, di mana pembahasannya ada 3 poin. Yang pertama ada sub ruang vektor, lalu ada kombinasi linier, dan juga membangun atau merentang. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang ruang N Euclid dan juga ruang vektor umum, di mana ruang vektor umum itu kan dikatakan ruang vektor apabila yang pertama kita harus punya 3 modal. Modal pertama harus ada sebuah himpunan. Yang kedua, ada pendefinisian operasi penjumlahan. Dan ketiga, ada operasi perkalian skalar. Nah, lalu ketika 3 modal ini sudah ada, baru kita membuktikan apakah vektor tersebut merupakan ruang vektor dengan menggunakan 10 aksioma yang sudah kita bahas kemarin. Jika memenuhi ke-10 aksiomanya, maka vektor tersebut dapat dikatakan sebuah ruang vektor. Tetapi apabila ada atau terdapat satu aksioma yang tidak memenuhi dari ke-10 aksioma itu, maka vektor tersebut tidak dapat dikatakan suatu ruang vektor. Nah, pembahasan pertama kita akan membahas tentang sub ruang vektor.
Nah, subhimpunan W dari sebuah ruang vektor V dinamakan subruang V jika W itu sendiri adalah ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Nah, semisal nih, misalnya saya punya ruang vektor V. Bentar. Nah, ini merupakan ruang vektor V ya. Sudah kita buktikan bahwa di dalam ini merupakan ruang vektor V. Lalu ada subhimpunan yang terdapat dalam V ini, yaitu yang dinamakan dengan W. Nah, W ini dapat dikatakan suatu subruang vektor dari V ini jika dia juga merupakan suatu ruang vektor. Nah, terus lalu bagaimana kita membuktikan bahwa subhimpunan W ini dapat dikatakan ruang vektor V atau subruang vektor dari V? Nah, apakah harus kita buktikan ke-10 aksioma yang sudah kita buktikan yang pada pertemuan sebelumnya kemarin? Nah, pertanyaan kan gitu. Karena W ini kan suatu subhimpunan atau ibaratnya itu sebagian dari himpunan V ini kita ambil. Nah, ketika W ini kita ambil, apakah masih dikatakan W ini merupakan subruang atau bagian dari ruang vektor V? Nah, itu kan permasalahannya. Nah, artinya kan W ini harus kita tunjukkan dengan menggunakan 10 aksioma dari syarat ruang vektor kemarin. Nah, namun kita di sini tidak harus membuktikan bahwa W itu kita buktikan dengan menggunakan 10 aksioma yang sudah kita bahas kemarin. Kenapa? Nah, karena W ini kan merupakan bagian dari V. Artinya beberapa sifat V itu diturunkan terhadap W. Jadi ada beberapa sifat yang langsung dapat diturunkan terhadap W. Misalnya, nih, vektor U ditambah vektor V. Maka sama dengan vektor V ditambah vektor U. Kan ini merupakan sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, ini kita tidak perlu lagi membuktikan bahwa di aksioma tersebut harus kita buktikan di subruang di subhimpunan W ini tadi, karena pasti sudah terbukti. Karena sifat komutatif pada penjumlahan bilangan real itu kan pasti terbukti maupun di ruang vektor maupun juga di subhimpunan W. Nah, terus lalu apa saja sifat-sifat yang dapat diturunkan dari ruang vektor V ke ruang vektor yang W ini? Nah, apa saja? Nah, jadi untuk membuktikan apakah W ini merupakan subruang vektor dari ruang vektor V, kita hanya menggunakan 3 syarat ini. Nah, syarat agar W dikatakan sebagai subruang dari V adalah ada 3. Pertama, kita harus membuktikan apakah W itu bukan himpunan kosong. Nah, jadi kita membuktikan apakah W itu bukan himpunan kosong. Terus yang kedua, jika vektor U dan vektor V berada di W, maka ketika dijumlahkan itu harus berada di W. Nah, karena kenapa harus kita buktikan seperti ini? Karena ada vektor U, ada vektor V, lalu kita jumlahkan harus berada di W. Karena kan
ketika ada vektor U dan vektor V dan kita jumlahkan, itu pasti ada berada di V, yang U dan V ini. Nah, tapi kalau kita di W, apakah U dan V ini masih berada di W? Nah, makanya di sini perlu kita buktikan. Lalu yang ketiga, jika U berada di W, maka ketika ada suatu skalar K dikali dengan vektor U, itu juga harus berada di W, di mana K ini adalah suatu bilangan real atau skalar real. Nah, kita masuk ke contoh. Yang pertama, selidikilah apakah himpunan semua vektor yang berbentuk A11 merupakan subruang vektor dari R3. Nah, di sini pendefinisian harus kita lihat, di mana pendefinisiannya adalah A,1,1, di mana A ini adalah suatu bilangan real. Nah, yang pertama tadi kita harus membuktikan bahwa itu bukan himpunan kosong. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa mengambil cukup satu elemen di bilangan real. Nah, jadi misalnya di sini saya ambil adalah bilangan 2. Nah, 2. Jadi kita tidak harus ibaratnya tuh menuliskan semua dari bilangan real yang ada di sini, karena kan di sini bentuknya A,1,1. Berarti bisa kita tuliskan saja seperti ini, terdapat atau ada suatu bilangan 2,1,1. Kenapa 1,1? Karena kan ini mengikuti pendefinisian di awal. Nah, jadi di sini saya ambil 2,1,1, di mana 2,1,1 ini suatu anggota dari himpunan W. Nah, karena anggotanya ada, berarti dapat terbukti W itu bukan himpunan kosong. Nah, lalu yang kedua itu ketika ada suatu vektor U dan V, lalu kita jumlahkan apakah dia merupakan anggota dari W itu lagi. Nah, kita misalkan di sini, ingat pendefinisiannya tadi adalah A,1,1. Berarti A tadi kan suatu bilangan real. Apa saja bilangan realnya? Jadi di sini kita ambil U-nya adalah U1,1,1, lalu yang V-nya V1,1,1. Nah, lalu kita jumlahkan sesuai dengan definisi kita di awal, penjumlahan dua vektor. Berarti vektor U ditambah vektor V, berarti di sini U1 ditambah V1, lalu 1 ditambah 1 sama dengan 2, U1 ditambah U1 sama dengan 2. Nah, kita lihat hasil dari penjumlahan U dan V ini ternyata tidak kembali ke definisi awal. Definisi awal kan A,1,1, sedangkan di sini adalah 2,2, berarti kan tidak kembali ke pendefinisian di awal. Kalau yang U1 ditambah V1 itu tidak masalah, karena kan suatu bilangan real ditambahkan dengan bilangan real lagi, itu akan menghasilkan suatu bilangan real. Tapi di sini yang berbeda adalah 2,2-nya. Nah, karena tidak kembali ke definisi awal, yang ke sini tadi, maka dapat disimpulkan bahwa vektor U ditambah vektor V itu bukan himpunan dari W itu lagi. Nah, maka ketika kita sudah membuktikan dan terdapat dia tidak terbukti pada syarat kedua ini, maka sudah berarti kita simpulkan bahwa A,1,1 ini bukan merupakan subruang vektor dari R3. Nah, seperti itu. Tapi sebagai contoh, saya lanjutkan kembali ke syarat ketiga. Nah, syarat ketiga itu adalah
ketika ada suatu skalar K dikali dengan vektor U, apakah dia juga anggota dari W atau anggota dari himpunannya tadi. Nah, jadi kita ambil di sini sebarang K atau sebarang skalar anggota dari bilangan real, lalu kita kalikan. Seperti perkalian skalar pada umumnya, suatu skalar K dikali dengan vektor U. Jangan lupa kita kembali ke definisi awal tadi. Berarti kan di sini KU1 lalu dikali dengan K, koma K. Kenapa di sini? Karena kan tadi U-nya kita ambil U1, 1, dikali dengan K, berarti di sini KU1, K. Nah, di sini K-nya juga tidak kembali ke 1. Nah, harusnya kan pendefinisiannya hanya yang A. Tapi yang di sini yang seharusnya 1,1 di sini adalah suatu skalar. Skalar ini kan bisa jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan sebagainya. Nah, jadi karena ini bukan anggota W, berarti dapat disimpulkan bahwa suatu skalar K dikali dengan vektor U itu bukan himpunan dari W. Jadi, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa W itu bukan merupakan sub ruang vektor dari R3. Nah, contoh selanjutnya, selidikilah apakah himpunan semua matrik 2x2 yang berbentuk A, B, C, D dengan pendefinisian, nah kita lihat di sini ya, definisinya adalah A ditambah D sama dengan 0. Nih, matrik yang A, yang ini, ditambah dengan D itu harus sama dengan 0. Nah, merupakan subruang vektor dari M22. Jadi kita membuktikan apakah matrik 2x2 ini dengan pendefinisian A ditambah D sama dengan 0 merupakan subruang vektor dari M22. Seperti tadi, yang pertama berarti kita buktikan dulu apakah matrik ini punya anggota himpunan atau himpunannya tidak kosong. Nah, tadi kan pendefinisiannya bahwa matriknya adalah A, B, C, D. Nah, berarti kita ambil saja sebarang bilangan real atau terdapat tadi. Kita contohkan hanya satu saja. Nah, terdapat negatif 2, 3, 1, 2 anggota himpunan W. Nah, kenapa di sini saya ambil angkanya seperti ini? Ya, kita hubungkan saja dengan pendefinisian di awal, di mana ketika matrik A ditambah dengan matrik D itu harus sama dengan 0. Yang ini, yang negatif 2 ditambah dengan 2. Nah, ini kan hasilnya 0. Nah, lalu nanti kalau misalnya kalian mau di sini misalnya negatif 2 ini diganti dengan 1, itu boleh. Berarti kalau di sini 1, berarti yang di 2-nya ini itu harus negatif 1, karena harus sama dengan 0. Untuk yang 1 dan 3 ini itu terserah. Yang penting kita mengikuti pendefinisian yang di soal. Nah, berarti kan ada nih anggotanya. Karena ada, berarti dapat disimpulkan bahwa W itu bukan himpunan kosong. Nah, lalu yang poin kedua, ketika dijumlahkan dia harus masuk dalam himpunan W itu lagi. Nah, kita ambil saja, karena kan ini matrik, berarti kita ambil misalnya matrik A dan matrik B. Matrik A dan B ini himpunan dari W, berarti kita harus membuktikan ketika dijumlahkan matrik A dan B-nya juga harus termasuk dalam himpunan W. Kita ambil matrik A, A11, A12, A21, A22. Nah, jangan lupa pendefinisiannya tadi ketika A ditambah D sama dengan 0, berarti di sini A11 ditambah dengan A22 itu harus sama dengan 0. Lalu yang matrik B, B11, B12, B21, B22. Nah, pendefinisiannya lagi B11 ditambah dengan B22 itu harus sama dengan 0. Nah, pertanyaannya apakah ketika kita jumlahkan kedua matrik ini akan menghasilkan
anggota atau termasuk ke dalam himpunan W itu lagi. Nah, himpunan W tadi kan berarti harus mengikuti pendefinisian di soal. Nah, kita uraikan saja seperti penjumlahan matrik pada umumnya, berarti kita jumlahkan pada elemen yang seletak, berarti A11 ditambah B11, lalu A12 ditambah B12, A21 ditambah B21, dan A22 ditambah B22. Nah, sesuai dengan pendefinisian berarti kan harus berlaku nih yang ini tadi. A11 ditambah B11 ditambah dengan A22 ditambah B22. Nah, kita uraikan di sini. Lalu kita kelompokkan sesuai dengan elemennya. Di sini berarti A11 ditambah dengan A22, lalu B11 ditambah dengan B22. Nah, kita lihat A11 ditambah A22. Kita lihat di definisi awal nih, yang ini. Nah, ini kan berarti bernilai 0. Karena sudah kita definisikan di awal. Berarti kita tulis saja di sini 0. Lalu yang B11 tambah B22 juga 0. Nah, berarti di sini juga menghasilkan 0. 0 tambah 0 berarti 0. Nah, berarti karena dia termasuk ke dalam pendefinisian di awal, ketika penjumlahan A ditambah D sama dengan 0, maka terbuktilah matrik A ditambah matrik B itu merupakan himpunan W. Nah, terbukti. Lalu yang ketiga, ketika ada suatu skalar K itu dikalikan dengan suatu matrik, maka harus juga termasuk ke dalam himpunan W itu lagi. Nah, kita ambil sebarang skalar, lalu kita ambil misalnya di sini matrik A. Matrik A-nya di sini A11, A12, A21, A22, lalu kita kalikan dengan suatu skalar K, berarti kan semua elemennya kita kalikan dengan skalar K, berarti di sini KA11, KA12, KA21, dan KA22. Nah, pertanyaannya apakah ini merupakan himpunan dari W? Ya, kita ambil saja yang ini. Nah, yang pendefinisian tadi KA11 ditambah KA22 kita uraikan. Berarti di sini sama dengan kita keluarkan K-nya. Kita keluarkan K-nya, lalu dalam kurung A11 ditambah A22. Nah, kita lihat lagi A11 dan A22 ini kan, coba lihat di sini. Nah, sudah kita definisikan bahwa ketika penjumlahan A11 ditambah A22 itu sama dengan 0. Berarti K kali 0 itu sama dengan 0. Berarti terbukti. Karena mengikuti dengan definisi di awal, maka perkalian skalar K dengan matrik A itu juga merupakan himpunan W. Karena kesemua syarat dari syarat 1, syarat 2, syarat 3 terpenuhi, sehingga W dengan matrik 2 kali 2 itu merupakan subruang vektor. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya? Jadi untuk membuktikan subruang tadi ada 3. Yang pertama, kita harus membuktikan apakah subhimpunan itu merupakan himpunan yang tidak kosong. Jadi harus ada anggotanya paling tidak 1. Paling tidak terdapat atau ada elemen yang dapat kita buktikan bahwa dia mempunyai anggota. Lalu yang kedua, ada suatu vektor U misalnya dengan vektor V, lalu ketika dua vektor ini dijumlahkan itu juga harus berada di himpunan W itu lagi. Jangan sampai keluar dari himpunan W-nya seperti yang contoh sebelumnya tadi. Yang A11 tadi ternyata ketika dijumlahkan menghasilkan U1 tambah V1, 2,2. Nah, itu kan keluar dari pendefinisian. Lalu yang ketiga, ketika ada suatu skalar dikalikan dengan suatu vektor,
maka dia harus juga berada di di himpunan W itu sendiri. Itu ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya? Kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan. Nah, pembahasan berikutnya adalah kombinasi linier. Nah, kombinasi linier, apa itu kombinasi linier? Nah, sebuah vektor U dinamakan kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2, V3 sampai Vn jika vektor-vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk nih. Vektor U sama dengan K1 kali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah K3 dikali V3 sampai dengan ditambah Kn dikali Vn, di mana K1, K2, Kn sampai Kn itu suatu skalar. Nah, jadi ini pendefinisian dari kombinasi linier. Nah, jadi K1, K2 sampai Kn ini merupakan suatu konstanta, yang mana tugas kita adalah untuk menemukan K1, K2, Kn ini tadi. Nah, kita lihat ke contoh. Nih, diketahui vektor V1 dengan anggotanya 1, 0, 0, lalu V2 0, 1, 0, V3 0, 0, 1. Nah, pertanyaannya, apakah vektor U dengan anggotanya 2, 6, 4 ini merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor di atas? Nah, apakah 2, 6, 4 itu merupakan kombinasi linier? Nah, berarti untuk menjawab ini kita harus mencari persamaannya dulu. Kita kan beracuan di sini. Kita beracuan di persamaan ini. Nah, itu yang saya centang. Nah, berarti kita harus mencari persamaannya dulu. Nah, berarti kan karena di sini anggotanya ada 3, berarti KV1-nya sampai 3. KV1 ditambah K2, V2 ditambah K3, V3. Vektor U-nya tadi, ini yang ini, 2, 6, 4. Kita masukkan di sini 2, 6, 4. Lalu K1, V-nya kita masukkan 1, 0, 0 ditambah K2, 0, 1, 0 ditambah K3, 0, 0, 1. Nah, pertanyaannya adalah kita bisa menemukan nggak K1, K2, dan K3-nya yang memenuhi persamaan ini. Nah, yang K1, K2, dan K3-nya supaya memenuhi persamaan ini. Nah, jadi kalaunya vektornya dalam bentuk seperti ini, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ini kan dapat langsung jelaslah bahwa ketika vektornya seperti ini, berarti langsung saja kita masukkan di sininya 2, K1-nya 2, lalu K2-nya 6, K3-nya 4. Nah, kan jelas nih, karena kan ini penjumlahan vektor berarti K1 kali 1, berarti sini 2 kali 1 tambah 0 tambah 0. Lalu ditambah dengan 6 dikali 0, lalu 6 dikali 1, ditambah dengan 6 kali 0. Kan ini mudah nih, karena vektornya sederhana. Nah, jadi vektornya masih sederhana. Sehingga karena kita dapat menyebutkan K1-nya 2, K2-nya 6, K3-nya 4, maka di sini kesimpulannya adalah ada K1 sama dengan 2, K2 sama dengan 6, K3 sama dengan 4, sedemikian hingga persamaan dari kombinasi linier tadi, maka disimpulkan bahwa vektor U itu kan kombinasi linier dari V1, V2, V3. Nah,
Contoh kedua, diketahui di sini V1-nya 1, min 1, 3. V2-nya min 1, 3, min 1. V3-nya 2, 1, 4. Pertanyaannya, apakah vektor U 2, 6, 4 merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, V3 ini? Nah, ini kan tadi untuk U-nya sama nih pada soal sebelumnya. Kalau V1-nya berbeda, ini lebih sulit ya. Kalau tadi kan 100, 010, lalu 001 itu gampang kita cari K1, K2-nya. Nah, tapi kalau seperti ini lebih sulit cara mencari K1, K2, K3-nya. Bagaimana caranya? Nah, nih, yang pertama seperti yang tadi, kita buat dulu persamaannya. Karena ini 3, berarti sampai K3. Berarti di sini U-nya 2, 6, 4 sama dengan K1 dikali 1, min 1, 3, ditambah dengan K2, min 1, 3, 1, ditambah dengan K3, 2, 1, 4. Nah, coba kita lihat. Ini kan merupakan suatu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kan 3 variabel nih. Kita bentuk seperti ini. Nah, kan seperti ini. K1 kali 1 itu K1, lalu ditambah dengan K2 dikali min 1, min K2, ditambah 2 K3 sama dengan 2. Lalu min K1 ditambah 3 K2 ditambah K3 sama dengan 6. Lalu K3 1 dikurang K2 ditambah 4 K3 sama dengan 4. Nah, ini kan merupakan suatu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, pertanyaannya apakah harus dicari nilai dari K1, K2, dan K3 ini? Nah, pertanyaan kan gitu. Karena tugas kita adalah mencari K1, K2, K3. Nah, apakah harus kita cari nilainya? Nah, di sini adalah jawabannya tidak. Kenapa? Karena di teoremanya itu kita tidak harus mencari semua nilai dari K1, K2, K3. Nah, namun tugas kita adalah mencari atau membuktikan terdapat atau ada nilai K1, nilai K2, nilai K3 yang memenuhi persamaan ini tadi, persamaan linear 3 variabel. Nah, jadi kita hanya membuktikan bahwa ada atau terdapat nilai K1, K2, K3 yang memenuhi persamaan linear 3 variabel ini. Tidak harus mencari nilai K1, K2, K3-nya. Nah, menggunakan apa? Nah, kalian sudah belajar di bab sebelumnya, sebelum vektor ini, yaitu teorema yang menjamin eksistensi dan ketunggalan dari suatu sistem persamaan linear. Kalau nggak salah itu kalau di buku Howard Anton itu teorema 11. Jadi bunyinya jika A adalah suatu matriks n kali n atau matriks persegi, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen satu sama lain. Ada 4 poin. Yang pertama, matriks A dapat dibalik atau inverse A, atau dapat dikatakan ketika determinan A itu tidak sama dengan 0. Lalu ada matriks A dikali dengan matriks X itu sama dengan 0 hanya mempunyai pemecahan trivial di mana X ini hanya terpenuhi, persamaan ini hanya terpenuhi jika nilai X-nya itu semuanya 0. Nah, yang ketiga, A itu ekuivalen baris kepada IN. Yang keempat, A X kali B itu dapat dikatakan konsisten untuk tiap-tiap matriks B yang berukuran N kali 1. Nah, dari 4 teorema ini, 4 poin dari teorema 11 ini dapat kita ambil yang ini. Nah, ini sama ini. Kita ambil yang paling mudah. Nah, menggunakan AX kali B itu dapat dikatakan konsisten. Konsisten di sini artinya persamaan tersebut
memiliki penyelesaian tunggal atau mempunyai solusi yang tunggal. Nah, dapat dikatakan konsisten apabila hasil dari determinannya itu tidak sama dengan 0. Nah, jadi kita dapat menggunakan ini. Kan ini sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kita cari saja menggunakan determinan matrik. Nah, apabila dia tidak sama dengan 0, berarti dia mempunyai solusi yang tunggal. Berarti dia mempunyai nilai K1, nilai K2, nilai K3. Karena kan tadi ketika dia determinan tidak sama dengan 0, maka dia konsisten, artinya mempunyai solusi yang tunggal. Nah, berarti ada K1, K2, dan K3 yang memenuhi persamaan ketiga ini. Nah, seperti ini. Kita ambil saja koefisien dari K1, K2, dan K3-nya. Seperti ini tadi. Nah, ini K1 berarti sini 1, min K2 berarti min 1, 2K3 berarti sini 2. Min 1, 3, 1, 3, min 1, 4. Nah, kita cari determinannya dari matrik 3 kali 3. Menggunakan cara sederhana saja yang diambil 2 kolom paling terdepan. Nah, coba tugas kalian cari determinan dari ini, berapa hasilnya. Sudah? Berapa nilai determinannya dari ini tadi? 3 kali 3. Halo? Apakah suara saya masih terdengar? Masih terdengar, Ibu. Berapa? Ayo cari. Mudah ini, kan determinan 3 kali 3. Kalau kemarin di matrik itu ada yang sampai 4 kali 4, menggunakan eselon baris, dan sebagainya. Ini hanya 3 kali 3, ayo. Berapa?
Negatif 10. Berapa? Rahmatullah ya. Negatif 10, Bu. Negatif 10. Oke. Sebentar. Nah, determinannya adalah negatif 10. Nah, ya benar. Hasilnya adalah negatif 10. Seperti yang ini ya. Yang perkalian silang ini dikurang dengan ini. Nah, didapatlah determinannya adalah negatif 10. Nah, karena determinannya negatif 10, artinya kan dia tidak sama dengan 0. Nah, karena tidak sama dengan 0, artinya persamaan ini merupakan persamaan yang konsisten. Artinya dia mempunyai solusi yang tunggal atau dia mempunyai nilai K1, K2, K3 yang memenuhi persamaan ketiga ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah karena determinannya tidak sama dengan 0 pada sistem persamaan tersebut, maka berdasarkan teorema, sistem persamaan tersebut konsisten, sehingga dapat disimpulkan bahwa vektor U itu merupakan kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Nah, jadi intinya adalah di kombinasi linear itu kita tidak diwajibkan untuk mencari nilai dari K1, K2, K3. Berbeda kalau yang tadi, yang ini tadi. Nah, yang kalau vektornya mudah seperti ini kan bisa kita ibaratnya itu kita coba-coba. Nah, kan mudah nih, langsung kita masukkan di sini 2, 6, 4. Kalau di sini kita rubah, sini 1, sini 2, sini 3, ya langsung saja. Berarti K1-nya 1, K2-nya 2, K3-nya 4. Tapi kalau seperti ini, modelnya seperti ini, kan susah nih. Nah, makanya di sini teoremanya mengatakan bahwa ada atau terdapat nilai K1, K2, K3 yang memenuhi persamaan. Artinya kita hanya menyebutkan bahwa ada nilai K1, K2, K3 yang memenuhi sistem persamaan linear 3 variabel tersebut. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi contoh ketiga. Nah, di sini contoh ketiga merupakan suatu polinomial berderajat 2. Diketahui P1 sama dengan 1 dikurang X dikurang 3X kuadrat, P2 min 1 ditambah 3X dikurang X kuadrat, dan P3 itu 2 ditambah X ditambah 4X kuadrat. Nah, pertanyaannya apakah P sama dengan 2 ditambah 6X tambah 4X kuadrat merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di atas. Nah, seperti tadi, kita beracuan ke bentuk umum kombinasi linear. Nah, berarti kalau di sini P, berarti di sini P. Berarti karena 3 kan, 3 elemen nih, berarti di sini P sama dengan K1 V1, K2 V2, K3 V3. Kita masukkan P-nya berarti di sini 2 tambah 6X tambah 4X kuadrat. Lalu K1 dikali dengan P1. P1-nya tadi ini. 1 dikurang X ditambah 3X kuadrat. K2, lalu P2-nya dimasukkan, P3-nya juga dimasukkan. Nah, tugas kita tadi apa? Mencari atau menemukan terdapatkah nilai K1, K2, K3 yang memenuhi persamaan ini. Nah, ini kita operasikan terlebih dahulu. K1 kalikan ke dalam, berarti K1 dikurang K2. Oh, ini langsung dikelompokkan. Kelompokan yang memiliki yang hanya konstanta, lalu yang hanya memiliki variabel X dan juga yang hanya memiliki variabel X kuadrat. Berarti di sini K1 lalu dikurang dengan min K2 lalu ditambah dengan 2K3 ditambah dengan yang ini lagi
min K1, X-nya taruh di luar. Min K1, lalu ditambah 3, oh ini 3 ya, ditambah 3K2, ini 3 ini. Ditambah 3K2, ditambah dengan K3, X. Lalu di sini yang X kuadratnya berarti 3K1 dikurang K2 ditambah 4K3. Nah, kita buat lagi persamaan seperti tadi. Nah, kita buktikan. Nah, kebetulan ini sama seperti contoh tadi. Kan nih, sama kan ini, sama yang ini tadi. Ini tadi. Nah, seperti ini tadi, persis. Cuman bentuk soalnya kita tadi dalam bentuk polinomial. Polinomial berderajat N. Karena sama seperti contoh 2, maka terbukti bahwa determinan A itu tidak sama dengan 0. Sehingga kesimpulannya P merupakan kombinasi linier dari P1, P2, P3. Nah, contoh terakhir yang nomor 4. Nah, di sini berbeda lagi kalau tadi dalam bentuk vektor, lalu dalam bentuk polinomial, lalu di sini dalam bentuk matrik. Matriknya ada 4. Nah, apakah matrik E 3, 5, 7, 1 merupakan kombinasi linier dari vektor di atas? Sama seperti tadi kita bentuk dulu persamaannya. Nah, berarti kan persamaannya vektor matrik E ini sama dengan K1 karena matriknya ada 4 berarti K-nya ada 4. Berarti K1 kali dengan matrik A, K2 dengan matrik B, K3 dengan matrik C, dan K4 dikali dengan matrik D. Nah, kita buat lagi persamaan seperti tadi. Berarti di sini K1 yang nih, K1 kali 1 dikurang dengan yang kita ini. Kita jumlahkan dengan elemen yang seletak. Nah, yang ini. Nah, ini hasilnya yang persamaan ini, persamaan yang pertama. Nah, sama yang ini lagi, K1 kali min 5, ini. Berarti min 5 K1 ditambah 2 K2, yang ini. Nah, dikalikan dengan elemen yang seletak dan juga dijumlahkan dengan yang seletak. Nah, seperti ini. Dapat ada 4 persamaan. Nah, di sini ada 4 persamaan dengan 4 variabel. Berarti kan matriknya 4 kali 4. Berarti butuh perhitungan yang panjang ini. Kemarin saya sudah menghitung determinannya, nanti kalian hitung sendiri. Di sini saya dapatkan determinan A-nya negatif 984. Itu bisa menggunakan kalau kalian belajar itu di mata kuliah matriks menggunakan operasi baris elementer atau OB. Nah, cari itu didapat determinannya A sama dengan negatif 984. Nah, karena ini tidak sama dengan 0, berarti ya dapat kita simpulkan. Berarti matrik E itu merupakan kombinasi linier dari matrik A, B, C, dan D. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya mengenai yang sudah kita pelajari. Tadi sudah belajar sub ruang vektor. Lalu ada kombinasi linier. Silakan, ada yang mau bertanya? Kita hari ini sampai jam berapa mata kuliahnya? Halo? Jam 11. Jam 11, Ibu. Oh, jam 11. Oh, iya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut kembali nih. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pembahasan terakhir tentang membangun atau merentang. Nah,
himpunan vektor S ini anggotanya V1, V2, V3 sampai Vn dikatakan membangun atau merentang suatu ruang vektor V jika setiap vektor pada ruang vektor V selalu dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor S. Nah, jadi di sini definisi membangun di mana setiap anggota di V, apa saja anggota di V itu dapat dinyatakan dalam kombinasi linier. Jadi ini ada hubungannya dengan kombinasi linier tadi. Coba kita lihat ke contoh. Nah, saya ambil ini contoh yang pertama tadi, yang di kombinasi linier. Diketahui V1, V2, dan V3. Apakah vektor-vektor di atas itu membangun R3 atau merentang di R3? Nah, kalau tadi kan kita sudah mendapatkan bahwa kombinasi liniernya K1, K2, K3-nya adalah 2, K1-nya 2, K2-nya 6 tadi, lalu K3-nya 4. Nah, berarti kan dapat kita buktikan sudah bahwa karena setiap vektor V1, V2, dan V3-nya mempunyai kombinasi linier, yaitu 2, 6, 4, berarti dapat dikatakan bahwa dia membangun atau merentang di R3. Nah, tapi kita di sini tidak boleh langsung seperti ini. Kita harus membuktikan secara analitis. Nah, jadi di sini ambil sebarang V anggota R3 di mana V ini A, B, C. A, B, C-nya adalah anggota dari bilangan real. Anggota dari bilangan real. Nah, berarti kita buat tadi kayak persamaan di kombinasi linier. Berarti A, B, C sama dengan K1, 100 ditambah K2 kali 010 ditambah dengan K3 001. Nah, karena ada atau terdapat K1 berupa A, K2 berupa B, K3 berupa C, sedemikian hingga maka sistem persamaan tersebut terpenuhi. Maka terbukti V1, V2, V3 itu membangun R3. Nah, jadi kalau tugas kita adalah membuktikan bahwa suatu vektor di V, suatu anggota di V itu masing-masing harus mempunyai kombinasi linier. Nah, karena masing-masing kombinasi liniernya ada di sini, yaitu berupa A, berupa B, berupa C. Nah, seperti contoh tadi yang 264 ini, maka dapat dibuktikan bahwa V1, V2, V3 itu membangun R3. Lalu contoh kedua, nah diketahui Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan X, Q3 sama dengan X kuadrat, sampai dengan Qn sama dengan X pangkat N. Apakah vektor-vektor di atas merentang atau membangun di Pnx? Ini polinomial ya, polinomial berderajat N. Nah, sama seperti tadi, kita masukkan ke bentuk umum kombinasi linier. Perhatikan di sini, nah ini, Pn-nya, kan ditanyakan Pn, apakah membangun. Berarti kita taruh di sini Pnx, lalu K1 dikali Q1x, K2 Q2x, sampai dengan Kn dikali dengan Qnx. Nah, ini persamaan bentuk umum dari kombinasi linier tadi. Nah, karena ini Pnx ini kan polinomial. Polinomial berarti ini kita jabarkan dulu Pnx-nya, berarti A0, A1x, A2x kuadrat sampai dengan An pangkat xn. Lalu yang Q1-nya, Q1, nah Q1x tadi kan ini 1 nilainya. Berarti 1 dikali dengan K1, berarti sini K1. Lalu K2, Q2x-nya ini, X tadi. Nah, ini nih. Nah, Q2-nya X, berarti K2 dikali X. Lalu K3 dikali dengan Q3. Q3-nya adalah X kuadrat.
Berarti di sini kita taruh K3 kali X kuadrat sampai dengan KN plus 1 XN. Nah, sudah kita jabarkan dari yang di atas ini. Berarti sudah kita dapatkan K1-nya. Nih, kita samakan yang punya variabel. Jadi di sini K1 pasangannya dengan A0. Berarti kan K1-nya ada nih. Lalu K2-nya itu A1 yang sama-sama punya variabel X. Lalu yang sama-sama punya variabel X kuadrat K3 berarti di sini A2. Nah, seperti itu saja. Nah, berarti di sini disimpulkan bahwa ada K1 sama dengan A0, K2 sama dengan A1, dan sampai dengan KN plus 1 sama dengan AN, sedemikian hingga sistem persamaan tersebut terpenuhi. Artinya, terbukti bahwa Q1, Q2, sampai Qn itu merentang atau membangun. Artinya kan tadi kita dapat menyebutkan bahwa masing-masing dari ruang vektornya itu mempunyai kombinasi linier yang K1, K2, K3 tadi. Seperti itu. Nah, contoh terakhir. Nah, di sini vektornya R3. V1 itu 112, V2-nya 101, V3 213. Nah, apakah vektor-vektor di atas membangun R3? Nah, seperti tadi, ambil sebarang V, anggota R3, di mana V-nya ini kita sesuaikan dengan vektornya, berarti A, B, C, karena 3 elemen, berarti 3 elemen juga. Di mana A, B, C-nya adalah suatu bilangan real. Nah, kalau seperti ini kan tadi, seperti di contoh kombinasi linear, kita tidak dapat menyebutkan bahwa ada nilai K1, K2, K3-nya berapa, tapi kita dapat menyebutkan ada atau terdapat nilai yang memenuhi dari K1, K2, K3 sesuai dengan persamaannya. Nah, itu tadi kita masukkan ke bentuk umumnya, bentuk umum kombinasi linier. Nah, lalu kita jadikan seperti matrik pada umumnya. Berarti di sini 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3. Nah, menggunakan teorema tadi yang kita cari bahwa ketika determinannya tidak sama dengan 0, maka dia dikatakan persamaannya konsisten atau mempunyai solusi yang tunggal. Kalau mempunyai solusi yang tunggal, berarti dia mempunyai nilai K1, K2, K3. Yang artinya ketika dia masing-masing mempunyai nilai K1, K2, K3, berarti dia membangun di R3. Dan juga vektornya merupakan kombinasi linier dari V1, V2, V3. Nah, sekarang tugas kedua lagi sama seperti tadi. Cari determinannya ini, berapa nilainya? 0. Berapa? 0. Ya, betul, Umar. Determinannya 0. Nah, jadi karena determinannya 0, berarti sistem ini tidak konsisten atau tidak mempunyai solusi atau tidak mempunyai solusi yang tunggal. Maka dapat disimpulkan bahwa V1, V2, V3 itu tidak membangun di R3. Nah, artinya kita tidak dapat menyebutkan ada atau terdapat nilai K1, K2, K3 yang memenuhi dari persamaan ini. Nah, seperti itu. Nah, sudah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tadi kita sudah belajar subruang. Subruang tadi jangan lupa ada 3 syarat. Yang pertama, syarat pertama tadi adalah dia bukan himpunan kosong. Yang kedua, dia ketika dijumlahkan ada 2 vektor, lalu kedua vektor itu dijumlahkan, dia harus berada di W itu lagi.
Yang ketiga, ketika ada suatu skalar dikali dengan suatu vektor, skalar dikalikan dengan suatu vektor itu juga harus berada di W itu sendiri. Maka ketika tiga syarat tadi terpenuhi, dia akan dapat dikatakan merupakan sub ruang dari vektor V. Nah, seperti itu. Lalu pada kombinasi linier tadi kita tinggal memasukkan ke bentuk umum persamaan kombinasi linier. Dan terakhir ini tadi dikatakan membangun ketika masing-masing K1 yang ini tadi, K1, K2, K3 mempunyai nilai atau kita dapat menyebutkan terdapat nilai yang memenuhi sehingga dia memenuhi dari suatu sistem persamaannya. Maka dapat dikatakan bahwa dia itu membangun atau merentang. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Saya stop share dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini? Kalau tidak ada, berarti saya anggap paham ya. Kalau saya anggap paham berarti seperti kemarin. Bentar. Nah, tugas mandiri. Seperti kemarin juga, maksimal dikumpulkan pukul 6 sore. Nanti linknya akan menyusul. Jadi di sini ada 4 soal. Di sini mahasiswanya NIM-nya ganjil semua atau genap semua atau gimana? Atau campuran? Campuran, Ibu. Campuran, Bu. Berarti kalau campuran yang NIM-nya ganjil berarti mengerjakan 1, 3, 4. Nah, yang NIM-nya genap itu 2, 3, 4. Nah, itu ya. Jadi tadi yang NIM-nya ganjil itu 1, 3, 4. Kalau NIM-nya genap itu 2, 3, 4. Nah, jadi kumpulkan tugas ini tadi maksimal pada pukul 6 sore. Nanti linknya akan menyusul. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mengenai perkuliahan kita pagi hari ini? Ada? Kalau tidak ada, coba saya minta karena hari ini pertemuan terakhir dengan saya tolong siapa di antara kalian yang mau menyimpulkan paling tidak di pertemuan kemarin atau pertemuan sekarang apa yang sudah kalian pelajari dengan saya. Silakan siapa yang mau. Apa saja yang penting materi yang dipelajari pada minggu kemarin dan minggu sekarang. Silakan siapa yang mau berpendapat atau memberikan jawabannya. Siapa yang mau? Ayo, siapa? Sudah mahasiswa loh. Masa menyimpulkan saja harus ditunjuk. Ayo. Silakan. Coba tolong apa namanya ini di on kamera semuanya biar saya tahu apakah orangnya ini ada.
Jangan-jangan orangnya udah tidur. Oke. Nah, jadi siapa yang mau menyimpulkan? Mau yang hari ini atau yang minggu kemarin, silahkan. Ada yang mau disampaikan terkait materi yang sudah kita pelajari 2 minggu ini. Silahkan. Atau saya pilih. Masa saya pilih lagi nih? Sudah mahasiswa, ayo. Perempuan atau laki-laki, silahkan. Kayaknya nih, siapa ini? Haris Fadilah nih. Tadi saya lihat kayaknya sudah siap menyampaikan jawabannya. Silahkan Haris. Yang lain siap-siap, jangan senyum-senyum. Ya, Pak Haris? Kalau tidak mau, Haris yang lain, ayo. Siapa nih? Oh, Febri masuk ya? Tadi saya ini, saya kira enggak masuk. Coba Febri di-unmute. Ini, Bu. Ya, coba simpulkan perkuliahan kita pada 2 minggu ini. Silahkan. Ayo. Atau ini deh, biasa siapa nih tadi? Umar, silakan Umar. Ibu, Ayo apa? mungkin selama 2 minggu perkuliahan ini yang saya dapat simpulkan adalah mengenai materi ruang vektor, yaitu ruang N Euclid yang dimana N Euclid ada penjumlahan, pengurangan, pengalian, teorema atau aksioma yang diberikan. Dan ruang vektor ada pembuktian 10 aksioma. Yang dimana jika dari 10 aksioma terpenuhi, maka dapat disimpulkan dengan ruang vektor. Jika tidak terpenuhi, maka bukan ruang vektor. Nah, kemudian pada minggu ini yang kita pelajari adalah tentang Tentang subruang. Ya, tentang subruang. Tentang subruang vektor. Ada 3 juga ya. Aduh. Ya, ada 3 syarat agar memenuhi 3 syarat. subruang. Oke, Subruang. sudah bagus. Yang lain lagi saya minta, yo, selain Umar lagi. Ini apa? PJ, Fitria, silakan Fitria. Ini yang 2 minggu. Gitu Ibu, apa yang minggu ini aja? Terserah, apa yang dapat kamu simpulkan dari 2 minggu ini. Dari 2 minggu ini, kita sudah mempelajari ruang vektor, yang dimana ruang N Euclides, kita mempelajari mengenai operasi-operasi pada vektor, yaitu mulai dari penjumlahan, perkalian dengan skalar, hasil kali titik, panjang vektor 2 titik, ruang vektor umum, dan membuktikan 10 aksioma.
Untuk hari ini, kita mempelajari mengenai subruang dengan membahas beberapa teorema dengan pembuktiannya. Dan sampai ke kombinasi kata tadi Ibu. Terakhir. Kombinasi linier. Sampai dengan kombinasi linear. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, bagus. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang subruang, tentang kombinasi linier, dan juga membangun atau merentang. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang ruang N Euclides dan juga ruang vektor umum. Nah, jadi sebagai evaluasi dari perkuliahan hari ini, silakan kalian kerjakan soal tadi, kumpulkan maksimal jam 6 sore. Nanti link akan saya kirim di grup ya. Nah, mungkin kemungkinan besar hari ini pertemuan terakhir dengan saya karena saya hanya diberikan kesempatan 2 kali praktik mengajar dengan kalian. Jadi sebentar ya. Perkuliahan hari ini saya akhiri dulu ya. Sebentar saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.